Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lamana Putri dengan NIM 241921001, akrab dipanggil Yola. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Andalas, Prodi Teknik Sipil Angkatan 24. Di sini saya akan membawa materi tentang cara berpikir dan kaitannya dengan permasalahan transportasi kampus. Baik, kita masuk ke latar belakang. Permasalahan transportasi kampus seperti kemacetan, keterbatasan parkir, dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi dapat menghambat aktivitas akademik. Nah, jadi mungkin bagi setiap mahasiswa atau mahasiswi ataupun dosen ini agak relate karena setiap pagi itu di atas sekitar jam 7-an itu lalu lintas sudah padat, apalagi eh, sudah lewat kendaraan transportasi umum seperti TP itu membuat kendaraan semakin padat, tambah polusi-polusi udara yang ditimbulkan oleh knalpotnya, dan ketika sudah sampai di departemen pun kita harus menghadapi situasi di mana kita kehabisan lahan parkir. Mungkin dari pihak departemen pun udah menyediakan lahan parkir yang cukup besar, namun dengan volume kendaraan dari mahasiswa itu sendiri, itu membuat kita masih kekurangan lahan parkir. Karena itu, tingginya pengguna kendaraan pribadi ini juga menyebabkan eh, kemacetan, polusi udara, serta keterbatasan lahan parkir. Untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan cara berpikir yang tepat, yaitu berpikir kritis, berpikir mendalam, dan berpikir mendasar, sehingga akar dari masalah dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik. Nah, setiap kita membuat sebuah paper atau karya ilmiah, tentu kita akan membutuhkan sebuah rumusan masalah yang mana rumusan masalah inilah hal yang akan kita bahas. Nah, pada pada PPT kali ini saya membahas tentang yang pertama itu pengertian berpikir kritis, berpikir mendalam, dan berpikir mendasar. Yang kedua itu bagaimana penerapan ketiga cara berpikir tersebut dalam penyelesaian masalah transportasi di kampus. Dan yang ketiga itu ada mengapa ketiga cara berpikir tersebut penting dalam mencari solusi masalah transportasi. Selanjutnya, eh, dari rumusan masalah tersebut timbullah tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan ini berfungsi untuk penyelesaian dari rumusan masalah yang telah kita buat. Jadi tujuan penulisannya yang saya buat yaitu yang pertama kita mengetahui pengertian dari berpikir kritis, berpikir mendalam, dan berpikir mendasar. Dan yang kedua itu ada memahami penerapan ketiga cara berpikir tersebut dalam masalah transportasi kampus. Dan yang ketiga itu kita mengetahui alasan ketiga cara tersebut penting dalam mencari solusi masalah transportasi. Selanjutnya kita masuk ke cara berpikir kritis. Cara berpikir ini adalah proses memahami, menilai, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Pola pikir setiap orang pasti berbeda, tergantung pengalaman, lingkungan, pendidikan, serta pengetahuan. Mungkin di lingkungan kampus akan beda dengan lingkungan di sekolah umum seperti SMA itu. Jadi, pola pikir ini dipengaruhi oleh pengalaman itu sendiri, lingkungan itu sendiri, pendidikan dan pengetahuan itu sendiri. Cara berpikir yang baik membantu seseorang mengambil keputusan yang rasional dan mengurangi kesalahan. Dalam penyelesaian masalah diperlukan kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Jika kita hanya memandang dalam satu sudut pandang, itu belum mendapatkan 100% kebenaran yang ingin kita capai. Maka dari itu, kita perlu melihat di berbagai sudut pandang. Selanjutnya, berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara teliti berdasarkan fakta, bukti, dan alasan sebelum mengambil keputusan. Berpikir mendalam adalah kemampuan memahami masalah serta rinci, mencari akar penyebab, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang. Berpikir mendasar adalah kemampuan memahami inti permasalahan dengan fokus pada penyebab utama agar solusi yang diberikan lebih efektif. Ketiga, cara berpikir tersebut sangat penting untuk membantu seseorang menyelesaikan masalah secara logis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk ke tujuan penulisan yang pertama itu mengetahui pengertian berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis dan menilai informasi secara logis sebelum mempercayai atau mengambil keputusan. Seseorang yang memiliki pola pikir kritis tidak mudah menerima informasi begitu saja, tetapi akan mencari fakta, bukti, dan alasan yang mendukung informasi tersebut. Seorang yang berpikir kritis ini tidak akan hanya percaya dengan desas-desus orang lain saja, tetapi dia pasti akan menganalisis tentang fakta dan informasi yang mendukung tentang perkataan orang tersebut.
Nah, tujuannya itu tentu membantu seseorang ini membedakan informasi yang benar dan salah serta menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya itu membantu seseorang mengambil keputusan secara rasional dan efektif, dan cara berpikir ini dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah serta menghasilkan solusi yang lebih efektif karena didasarkan oleh fakta dan bukti yang lebih jelas. Selanjutnya ada berpikir mendalam. Berpikir mendalam ini adalah kemampuan memahami suatu persoalan secara lebih rinci dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Eee, Mungkin orang yang hanya berpikir kritis tanpa berpikir mendalam itu juga tidak betul karena ketika kita berpikir kritis tapi tidak berpikir mendalam, kita hanya tahu luarannya saja dan kita tidak tahu apa sebenarnya inti dari permasalahan ini dan apa isi dalamnya. Nah, tujuannya itu, memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu masalah. Manfaatnya itu, seseorang memahami lebih luas dan menyeluruh. Dengan cara berpikir ini, solusi yang dihasilkan cenderung lebih tepat dan matang. Nah, selanjutnya itu berpikir mendasar. Pengertiannya itu cara berpikir yang berfokus pada akar penyebab suatu masalah. Cara berpikir ini bertujuan untuk memahami sumber utama suatu masalah agar solusi yang diberikan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mencegah masalah yang sama terjadi di masa depan. Manfaatnya itu berpikir mendalam membantu menyelesaikan masalah hingga ke sumber utamanya hingga solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, bagaimana penerapan pada transportasi kampus? Berpikir kritis dapat diterapkan pada penganalisis penyebab kemacetan berdasarkan data dan fakta yang ada. Misalnya, mahasiswa tidak langsung menyimpulkan masalah penyebab terjadinya suatu kemacetan, namun dia lebih dulu melihat fakta dan mencatat data-data yang mungkin menemukan bahwa parkir kendaraan yang tidak teratur menjadi salah satu utama kemacetan itu. Kalau yang mendalam, itu berpikir mendalam membantu memahami bahwa kemacetan tidak hanya menyebabkan keterlambatan kuliah, tetapi juga berdampak pada kenyamanan, produktivitas, dan kondisi psikologis mahasiswa. Nah, jadi efek dari kemacetan ini juga banyak ketika kita berpikir lebih mendalam, seperti yang keterlambatan kuliah tadi, kenyamanan, dan produktivitas. Ketika berpikir mendalam dilakukan dengan mencari penyebab utama terjadinya kemacetan, bukan hanya melihat kemacetan sebagai masalah yang tampak di permukaan. Setelah akar masalah ditemukan, kampus dapat menerapkan solusi seperti bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses transportasi umum atau membatasi penggunaan kendaraan pribadi di area kampus. Nah, kesimpulannya itu cara berpikir memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah transportasi di kampus. Berpikir kritis membantu seseorang menganalisis masalah berdasarkan fakta dan data. Berpikir mendalam membantu memahami dampak masalah secara lebih luas, sedangkan berpikir mendasar membantu menemukan akar penyebab masalah sehingga solusi yang diberikan lebih efektif. Oleh karena itu, penerapan ketiga cara tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan transportasi kampus seperti kemacetan, keterbatasan lahan parkir, dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat dan efektif dan berkelanjutan. Jadi ketiga pola berpikir itu tidak bisa kita tinggalkan salah satunya, karena mereka saling memenuhi kolom-kolom yang kosong. Jika kita hanya berpikir kritis dan berpikir mendalam, kita hanya tahu bagaimana data yang kita lihat dan apa yang kita lihat. Jika kita berpikir kritis dan berpikir mendalam serta berpikir mendasar, maka kita dapat mendapatkan solusi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Sarannya, yang pertama itu mahasiswa perlu membiasakan diri menggunakan pola pikir kritis, mendalam, serta mendasar dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yang kedua itu permasalahan transportasi perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang agar solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Bukan hanya fokus pada satu sudut pandang saja, namun kita harus fokus ke beberapa sudut pandang. Yang ketiga itu pihak kampus perlu meningkatkan fasilitas transportasi seperti penyediaan area parkir yang memadai, pengaturan jalur kendaraan, dan dukungan terhadap transportasi umum. Kemampuan berpikir yang baik perlu dilatih agar mahasiswa mampu mengambil keputusan secara bijaksana, logis, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, Yola Amanda Putri. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.